Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita semua di sepanjang hari kerja kita sampai tiba di sore hari ini. Dan pada saat ini Tuhan menyertai kita dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masihat Penhari ke-7 Sidang Jemaat Jesedepuro yang ada di kota Solo ini. Dan sebelum kita memulai pembahasan kita, marilah terlebih dahulu kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan kepada kami semua di sepanjang hari sampai tiba pada sore hari ini Bapa. Dan Tuhan telah menyertai kami di dalam aktivitas pekerjaan kami dan kegiatan kami sampai tiba pada sore hari ini. Dan kami berkumpul pada saat ini bersama keluarga kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masihat Penhari ke-7 Sidang Jemaat Jesedepuro yang ada di kota Surakarta ini Bapak. Hadirlah tengah-tengah kami Bapak, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti kasih Bapak, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan keluarga kami Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul kita di sepanjang satu minggu ini adalah Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan ayat hafalannya yang terdapat dalam Mazmur 57 ayat 10-11 dikatakan apa? Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Yang terdapat dalam Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Dan judul kita pada sore hari ini adalah jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan. Yesus Kristus atau Tuhan kita adalah orang yang penuh pemaaf, orang yang mengasihi dan yang melupakan semua kesalahan kita apabila kita mau mengakuinya dan kita datang kepadanya memohon pengampunan. Dikatakan apa? Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 130 dikatakan di sini, nyanyian ziarah dari jurang yang dalam aku berseru kepada ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi dan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setiamu, ada kasih setia dan banyak sekali mengadakan pembebasan. Dia yang telah membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dikatakan di sini bagaimana? Tuhan adalah Maha Pengampun. Dan di dalam keterangan pada saat sore hari dikatakan apa? Penderitaan besar Mazmur berkaitan dengan dosanya sendiri dan dosa bangsanya. Kita adalah manusia penuh dosa, penuh dengan kesalahan. Dosa kita, dosa keluarga kita, dosa bangsa kita, itu juga yang dialami oleh seorang pemazmur. Berkaitan dengan dosanya sendiri dan dosa bangsanya. Dosa-dosa manusia begitu berat sehingga mengancam untuk memisahkan manusia dari Allah selamanya. Kitab suci berbicara tentang catatan dosa yang disimpan untuk hari penghakiman dan tentang nama orang berdosa yang dihapus dari kehidupan, dari kitab kehidupan. Maka pemazmur meminta pengampunan Allah yang akan menghapus catatan dosa. Dia tahu bahwa Tuhan pada dasarnya tidak marah, kasih-Nya kekal. Pemazmur mengetahui bagaimana kasih-Nya Tuhan itu. Pemazmur pada dasarnya tidak marah, kasih-Nya kekal dan Maha Pengampun. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang selalu jatuh dan jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Sebagaimana Raja Daud pemazmur itu jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan mengampuni dia. Apakah Raja Daud bukan orang yang lemah? Dia adalah seorang yang lemah, manusia yang lemah, raja yang lemah, tidak tahan terhadap godaan. Tetapi Raja Daud mau mengakui kesalahannya dan datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Sebagaimana kita juga harus datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Maka pemazmur meminta pengampunan Allah yang akan menghapus catatan dosa. Dia tahu bahwa Tuhan pada dasarnya tidak marah, kasih-Nya kekal. Kemarahannya hanya dibangkitkan oleh kegagalan manusia untuk menghargai kasih-Nya.
Tujuan kemarahannya bukanlah untuk melukai, melainkan untuk menyembuhkan manusia, bukan untuk membinasakan tetapi untuk menyelamatkan umat perjanjiannya. Sekali lagi saya baca, tujuan kemarahannya di sini adalah Allah bukan untuk melukai, melainkan untuk menyembuhkan manusia, bukan untuk membinasakan tetapi untuk menyelamatkan perjanjiannya. Hart, sebagaimana yang tulis di dalam buku Hans Kalorende in the Pral di pasal Berrien Spring Bridge and Impression 1983 halaman 180 dan 181. Bagaimana dikatakan hebatnya kesediaan Allah untuk mengampuni dosa dan bukan untuk menghukumnya yang membangkitkan rasa hormat kepada Allah. Ibadah sejati dibangun atas kekaguman akan karakter kasih Allah, bukan atas dasar ketakutan atau hukuman. Anak Allah dipanggil untuk menantikan Tuhan. Kitab Ibrani menunggu secara harfiah berarti meregangkan dan merupakan akar kata Ibrani untuk berharap. Jadi menunggu Tuhan bukanlah penyerahan diri secara pasif pada keadaan yang menyedihkan, melainkan suatu peregangan penuh harapan atau penantian yang penuh semangat akan campur tangan Tuhan. Harapan Mazmur tidak didasarkan pada optimisme pribadinya, tetapi pada firman Tuhan. Dikatakan juga di sini apa? Penantian yang setia akan Tuhan tidak sia-sia, karena setelah malam yang gelap pagi pembebasan ilahi datang. Lihat bagaimana permohonan pribadi pemazmur menjadi permohonan seluruh komunitas. Kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi seorang tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat. Sebagai orang percaya kita adalah bagian dari komunitas, dan apa yang berdampak pada satu bagian dari komunitas berdampak pada semua orang. Jadi pada saat ini kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Kita adalah manusia yang selalu jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan selalu mengampuni kita kalau kita datang kepadanya memohon pengampunan. Kuncinya adalah kita mau datang kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan kita dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni kita, sebagaimana Tuhan mengampuni Raja Daud di dalam kehidupannya. Renungkan pertanyaan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Apakah artinya bagi kita secara pribadi, di mana kita akan berada jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita? Jadi pada saat ini bagaimana Tuhan mengampuni kita, dan dikatakan juga di sekarang apa? Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, adalah itu suatu hal yang tidak mungkin. Tuhan telah mengampuni kita, tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan telah menebus kita melalui darahnya di kayu salib, supaya kita dapat layak datang di hadapan Bapa-Nya. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.